Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yamunna 'alaina بعلم نافع وعمل صالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Lubul Usul karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dan kita masih dalam bab nasakh, bab terakhir di dalam kitab yang pertama. Kita kemarin sudah sampai ini mas'alatun yang ini. Insyaallah sebentar lagi akan kita selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mas'alatun mas'alah. An-naskhu jaizun. Nasakh itu boleh. Waqi'un ada inda kullil muslimin, menurut seluruh kaum muslimin. Jadi menurut seluruh kaum muslimin nasakh itu sesuatu yang boleh terjadi, dan syariat memang uh, memberikan saksi akan keberadaannya, ya. Jadi menurut akal dan syariat, nasakh atau penghapusan hukum syara dengan dalil yang terakhir itu sesuatu yang ada, sesuatu yang boleh terjadi. Inda kullil muslimin, menurut seluruh kaum muslimin. Nah, memang di sini ada yang menyelisihi, yaitu adalah dari kalangan Yahudi selain Isawiyah. Cuman ini pun adanya pembahasan ini dikritik oleh sebagian ulama karena pembahasan nasakh ini kan apa yang ada di dalam tubuh umat Islam, tidak sedang membahas apa yang ada di luar umat Islam. Ya, cuman ala kulli hal di sini sebagian ulama memasukkan pembahasan ini bahwasanya menyelisihi hal tersebut adalah kalangan Yahudi. Jadi orang Yahudi menganggap tidak ada nasakh di dalam syariat kecuali golongan yang bernama Isawiyah. Ya, Isawiyah itu termasuk golongan, sebagian golongan Yahudi lah ya, yang menamakan dirinya Isawiyah. Yang mana mereka mengatakan orang Yahudi itu ada yang mengatakan, sebagian mereka mengatakan boleh, sebagian mereka mengatakan ada yang memang nyata terjadi, dan kebanyakan Yahudi mengatakan tidak ada nasakh di dalam syariat. Ya. Wasamahu Abu Muslim Al-Asfahani, dan Abu Muslim Al-Asfahani minal Mu'tazilah, dari kalangan Mu'tazilah, menamai nasakh itu taksison, sebagai taksis. Jadi secara penamaan beda walaupun secara fakta sama. Jadi kalau menurut Abu Muslim Al-Asfahani dari kalangan Mu'tazilah, nasakh itu disebutnya taksis, dalil yang mengkhususkan. Wa in kana fil waqi naskhon, sekalipun secara fakta adalah itu nasakh. Ya, karena itu adalah membatasi hukum atas sebagian waktu. Ya, kata Syekhul Islam fal khulfu, ya, maka perbedaan kita dengan Abul Muslim Al-Asfahani yang menamakannya taksis lafziyun. Perbedaannya hanya perbedaan redaksional, perbedaan secara penyebutan. Sedangkan secara maknanya sama saja. Taksis yang dikatakan oleh Abu Muslim Al-Asfahani hakikatnya adalah nasakh yang kita fahami. Jadi tidak ada perbedaan sebetulnya. Berbedanya hanya dari sisi ungkapan saja. Ya, ungkapan atau penyebutan untuk menyebut nama ini. Tapi secara kenyataannya, secara faktanya tidak ada perbedaan. Kemudian wal mukhtar, dan pendapat yang terpilih, anna naskha hukmin aslin, bahwa menghapus hukum asal, la yabqa, tidaklah tersisa, ma'ahu, bersama hukum asal itu, hukmu far'ihi, hukum cabangnya. Ya, jadi kan ada suatu hukum yang itu memiliki ilat, yang mana ilat ini sesuatu yang menjadi alasan disyariatkannya hukum tersebut. Nah, ilat itu kadang sesuatu yang bersifat muta'addi. Muta'addi itu artinya dia bisa berlaku untuk
selain hukum ini asal memiliki ilat yang sama. Nah, ilat ini ada pada hukum asal. Dia bisa dikiaskan dengan hukum-hukum lain cabang yang belum ada hukumnya tetapi memiliki ilat atau sifat yang sama. Nah, ketika hukum asalnya itu dinasakh, dihapus, maka otomatis hukum cabangnya pun ikut terhapus. Maka tidak berlaku lagi apa yang menjadi pengkiasan daripada hukum asal tersebut. Kenapa? Lintifa'il illati allati thabata biha. Karena ternafikannya ilat yang telah menetapkan hukum cabang tersebut. Ya, bintifai hukmil asli dengan dinafikannya hukum asal. Ketika hukum asal yang memuat ilat itu dihapus, ya otomatis hukum cabang yang dikiaskan dengan hukum asal ini pun juga ikut terhapus. Nah, ini sedikit berbeda dengan mazhab Hanafi, yang mana menurut mazhab Hanafi, kalau hukum asal yang memuat ilat itu dihapus, maka hukum cabang itu ya beko, tetap ada. Ya, li'annal qiyas mudhirun lahu la musbit. Karena kias itu hanya menampakkan adanya suatu hukum, bukan menetapkan. Ya. Kemudian wal mukhtar, pendapat yang terpilih, anna kulla syar'iyyin, bahwa setiap hukum syara yaqbalu an-nasakh, memungkinkan untuk bisa menerima yang namanya nasakh, penghapusan. Ya, fa yajuzu naskhu kulli takalif. Maka boleh semua taklif, pembebanan hukum syara yang ada dalam syariat ini dihapus. Ya. Dan juga boleh wa ba'diha, hanya dihapus sebagiannya. Hatta wujubi ma'rifatillahi ta'ala. Bahkan terkait dengan kewajiban makrifat kepada Allah pun boleh dihapus. Nah, ini sedikit berbeda dengan kalangan Mu'tazilah. Ya, ini secara pendapat terpilih ya, kenyataannya kan enggak. Enggak semua hukum syara itu dihapus, hanya sebagiannya saja. Tapi secara akli, secara akal, yaitu boleh saja hukum syara itu semuanya dihapus. Sedangkan kalangan Mu'tazilah dan Imam Al-Ghazali mengatakan tidak boleh menasah semua taklif. Ya. Kenapa? Karena litawaqqufil ilmi bihi al-maqsudi minhu ala ma'rifati naskhi wal nasih. Karena bagaimana bisa kita tahu mana nasikh, mana mansuh kalau semua syariatnya dihapus? Kan kita harus mengetahui kalau ada yang dihapus berarti ada yang menghapusnya. Lalu bagaimana bisa mengetahuinya kalau semua syariat itu dihapus? Nah, maka ya tidak mungkin kecuali hanya sebagian saja yang dihapus. Ini pendapat Mu'tazilah dan Imam Al-Ghazali. Oke. Kemudian walam yaqa naskhu kulli takalif wa wujubil ma'rifat. Tapi kenyataannya tidak terjadi tuh yang namanya menghapus semua taklif, pembebanan hukum syara dan penghapusan kewajiban ma'rifat kepada Allah. Ijma'an secara ijma'. Ya, fa'ulima anna al-khilaf as-sabiq innama huwa fil jawazi al-aqli, kan. Jadi perdebatan atau perbedaan bolehkah atau tidak menghapus seluruh hukum syara itu hanyalah perbedaan yang lahir dari kesimpulan akli. Jadi hipotesa kalau seandainya itu ya, seandainya. Cuman kenyataannya memang nggak ada. Yang ada adalah hanya sebagian hukum saja yang dihapus, tidak semuanya. Ya, ini ciri khas usul fikih mutakallim gitu ya. Jadi dia ada hipotesa-hipotesa yang sebenarnya kenyataannya nggak ada. Cuman dia mengira-ngira ada kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana. Ya. Kemudian wal mukhtar, dan pendapat yang terpilih anna nasikho, bahwa dalil yang menghapus qabla tablighin Nabi SAW, sebelum disampaikan dalil tersebut oleh Nabi SAW al-ummata kepada umat, ya, wa ba'da bulughihi li Jibril, dan setelah sampainya malaikat Jibril kepada Nabi SAW, la yathbutu hukmuhu fi haqqihim li'adami ilmihim bihi, maka tidak bisa hukum itu ditetapkan untuk umat. Kenapa ya? Karena umat tidak mengetahui adanya dalil nasikh. Jadi malaikat Jibril sudah menyampaikan dalil yang menghapus suatu ayat kepada Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi belum menyampaikan. Nah, apakah umat itu harus menjalankan hukum tersebut? Ya jawabannya jelas tidak. Kenapa? Ya kita kan belum tahu dalil penghapusnya. Maka kita tidak, hukum itu tidak berlaku untuk kita. Kenapa? Li'adami ilmihim bihi. Karena kita tidak memiliki pengetahuan akan hal tersebut. Nah, amma ba'da tabligh, adapun setelah disampaikan oleh Nabi kepada umat, fayathbutu fi haqqi man balaghahu, maka hukum itu menjadi harus dilaksanakan ya, atau menjadi berlaku bagi orang yang memang sudah tersampaikan hal tersebut. Wa kadza man lam yablughu in tamakkana min ilmihi wa illa fa'ala al-khilaf. Begitu juga orang yang belum sampai kepadanya dalil tersebut,
tetapi memungkinkan dia untuk bisa mengetahuinya, maka itu juga hukum berlaku baginya. Wa ila kalau nggak bisa juga fa'alal khilaf, maka kebalikannya, dia tidak berlaku untuknya. Contohnya adalah seperti dinasakhnya kiblat. Dulu kan kiblat itu mengarah kepada Masjidil Aqsa. Turun ayat yang menghapus kewajiban menghadap kiblat Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. Ayat itu turunnya malam hari. Kan? Wawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, kan itu. Itu malam hari. Sehingga ketika ayat itu turun, itu tidak langsung tersebar ke seluruh kaum muslimin. Banyak kaum muslimin yang di pinggiran kota Madinah itu belum sampai kabar itu. Maka kan ketika kaum muslimin sholat di Masjid Kuba, sholat subuh, mereka itu masih menghadap kepada Masjidil Aqsa. Sampai kemudian datang info kepada mereka bahwa kiblat itu sudah dihapus oleh Allah, berpindah ke Masjidil Haram. Sehingga kemudian mereka ketika rakaat pertama ke Masjidil Aqsa, rakaat kedua ke Masjidil Haram. Makanya disebut ada masjid Dzu Qiblatain, masjid yang memiliki dua kiblat. Sejarahnya begitu. Karena info yang datang kepada mereka itu telat. Kenapa telat? Karena jaraknya jauh dari pusat kota Madinah ke pinggiran Madinah. Nah, bagi mereka yang di pinggiran Madinah itu kan tidak memungkinkan bagi mereka untuk mengetahui ya. Bagi mereka belum menjadi ketetapan hukum untuk menjalankan apa yang dalil yang menghapus tersebut. Kemudian wal mukhtar, dan pendapat yang terpilih wa huwa ma'alaihi al-jumhur, dan itu adalah pendapatnya jumhur ulama, anna ziyadata juz'in, bahwa menambahkan bagian, atau syartin syarat, atau sifatin atau sifat ala nas atas suatu nas, ya, kaziyadati raqatin, seperti menambahkan satu rakaat, atau ghusli sakin, atau membasuh betis, atau adudin, atau membasuh ini apa ini namanya, yang tulang bisep trisep, ya, fil wudu, di dalam wudu, atau imanin, atau menambahkan sifat iman fi raqabatil kafarah, di dalam budak untuk membayar kafarat, au jaladatin fi jildi haddin, atau beberapa cambukan di dalam hukum cambuk had, laisat binaskhin lil mazid alih, maka tambahan-tambahan itu semua tidak bisa disebut sebagai nasakh atau sesuatu yang menghapus hukum sebelumnya. Sedangkan mazhab Hanafi mengatakan tambahan-tambahan itu semua disebut dengan nasakh, menghapus hukum sebelumnya diganti dengan hukum yang ada tambahan tersebut. Nah, wa musarul khilaf annaha hal rafa'at hukman syar'iyyan. Pusat perbedaan antara kita dengan Hanafi adalah apakah tambahan-tambahan itu akan menghilangkan hukum syara atau tidak. Jadi tambahan itu menghilangkan hukum syara sebelumnya atau tidak. Fa'indana, maka dalam madhab Syafi'i, madhab kita, lah, tidak menghilangkan. Itu hanya menambah, tidak menghilangkan. Sedangkan menurut madhab Hanafi, na'am, itu menghilangkan. Karena menurut madhab Hanafi, ya, nadharan ila annal amra bima dunahu iqtadu tarkuha fahiya rafi'atu lidzalikal muqtada. Karena menurut madhab Hanafi memandang bahwa perintah dengan sesuatu yang selain daripada hal itu yang sebelumnya, maka itu menuntut untuk ditinggalkan. Maka itu maknanya menghilangkan hukum sebelumnya. Nah, berdasarkan konsep ini, mazhab Hanafi memiliki kaidah la yu'malu bi akhbaril ahad fi ziyadatiha 'alal Qur'an. Ini masyhur sekali ya. Jadi mazhab Hanafi itu tidak diamalkan hadis ahad untuk menambah sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, masyhur. Jadi mazhab Hanafi itu menolak setiap hadis ahad yang itu memiliki seolah-olah dia menambah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an. Ya. Kenapa? Karena mereka berpendapat hadis ahad tidak bisa menasakh mutawatir, kan itu. Hadis ahad itu kan posisinya ahad. Dia tidak mungkin bisa menasakh Al-Qur'an yang itu sifatnya adalah mutawatir. Ya. Nah, karena pendapatnya seperti itu dan kemudian tambahan syarat sifat juz tadi itu adalah dianggap nasakh oleh mazhab Hanafi, maka muncullah satu kaidah dalam diri mereka, dalam mazhab mereka, bahwasanya hadis ahad kalau ia menambah sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an maka dia ditolak, jadi bisa diamalkan. Contohnya apakah ziyadati taghrib, seperti adanya tambahan taghrib, pengasingan, alal jildi ats-tsabita bi khabari sahihain, atas hukuman cambuk yang telah ditetapkan oleh dalil sahih. Hukum dalam Al-Qur'an kan jelas. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata
mi'ata jaldah, 100 cambukan tuh. Nah, ternyata ada dalam hadis tambahan hukuman bagi orang yang berzina. Apa itu? Al-bikru bil bikri jaldu mi'atin. Ya, perawan dengan perawan, maksudnya belum menikah, hukumannya adalah jaldu mi'atin, 100 kali cambukan. Wa taghribu amin. Wa taghribu amin, dan pengasingan selama 1 tahun. Jadi hadis di sini menambah ada hukuman tambahan taghribu am, yaitu diasingkan selama 1 tahun atau dipenjara kalau sekarang. Nah, maka mazhab Hanafi menolak tambahan ini. Maka menurut mereka orang yang berzina hukumannya cukup 100 kali cambukan. Ya, binaan ala annal mutawatir la yunsakhu bil ahad. Berdasarkan pandangan bahwa bahwa dalil mutawatir tidak boleh dihapus dengan dalil ahad. Nah, kita kan enggak, itu penambahan juz, sifat, ya. Itu semua bukan nasakh, itu hanya menambah sesuatu yang sebelumnya sudah ada. Nah, bukan menghilangkan hukum sebelumnya. Ya. Wa kadza naqsu, begitu juga kebalikannya, yaitu adanya pengurangan juz, syarat, sifat daripada apa yang sudah ditetapkan oleh nas, seperti pengurangan rakaat, wudu, iman, dan sejenisnya, itu juga tidak disebut dengan nasakh. Ya. Oke. Berikutnya, bagaimana kita bisa mengetahui adanya nasikh dari mansukh? Jadi linaskhi yu'lamu biha an-nasikh minal mansukh. Dari nasakh itu bisa diketahui dengannya mana yang disebut nasikh yang menghapus, mana yang disebut mansukh yang dihapus. Yata'ayyanu an-nasikh, ya, sesuatu yang dalil yang menghapus itu bisa ditentukan, itu bisa dilihat li syai'in, terhadap sesuatu bita'akhurihi anhu, dengan masanya itu lebih akhir dari dalil sebelumnya. Jadi yang pertama, dalil nasikh, dalil yang menghapus, itu bisa kita ketahui dengan apa? Dengan periodenya dia yang itu lebih akhir daripada dalil yang pertama. Ya. Kalau dia dalil paling akhir dari dalil pertama, maka itu disebut dengan nasikh. Wa yu'lamu ta'akhuruhu, dan kita bisa mengetahui ta'akhuruhu, itu adalah dalil yang paling akhir atau dia adalah dalil yang paling akhir dari dalil yang pertama, bil ijma', pertama dengan ijma', ala annahu mutaakhirun anhu, bahwa dalil ini datang terakhir dari dalil yang sebelumnya. Au annahu nasikhun lahu, atau ijma' mengatakan ini adalah dalil yang menasakh dalil sebelumnya. Jadi yang pertama, kita bisa mengetahui dalil itu turun paling akhir dari ijma'. Kedua, wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa mengetahuinya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Nabi mengatakan hadza nasikhun lidzak, ini adalah penghapus dari dalil sebelumnya. Au hadza ba'da dzak, atau ini setelah ini. Nah gitu. Au sabikun alaih, atau yang sejenisnya lah ya. Lafaz-lafaz yang menunjukkan itu Nabi berkata bahwa ini adalah dalil yang menghapus sebelumnya. Atau dengan lafaz ini, kuntu nahaitukum, aku dulu melarang kalian begini, sekarang begini. Nah gitu. Sebagaimana dalam hadis ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah. Artinya tuh perintah fazuruha adalah nasakh, sesuatu yang menghapus hukum sebelumnya. Apa itu? Dilarangnya berziarah kubur. Ya. Jadi kayak kuntu nahaitukum an kadza faf'aluh. Au nasuhu ala khilafi nasil awal. Ai an yadhkura syai'u ala khilafi ma dzakarahu fi an yadhkura syai'a ala khilafi ma dzakarahu fi awwalat. Atau Nabi menyebutkan sesuatu nas yang bertentangan dengan nas yang sebelumnya. Itu juga bisa dianggap sebagai nasakh. Au qauli rawi, atau bisa diketahui dari pendapatnya, dari perkataannya seorang rawi yang mengatakan hadza mutaakhirun an dzak, ini lebih akhir dari itu. Au sabikun alaih wa huwa alladzi dzakarahu al-asl fa yakunu dzaka fihi mutaakhiran. Ya, kayak perkataannya Jabir kan, kana akhiru amrain, bahwasanya terakhir dua hal yang terakhir Nabi pilih di antara salah satunya, beliau contohnya hijamah,
berbekam ketika puasa. Ya, dalam hadis sebelumnya Nabi mengatakan qad aftara man ahjama wahtajama. Maka sungguh telah berbukalah, telah batallah puasanya orang yang berbekam dan yang dibekam, berbekam dan yang membekam. Ya, berbekam dan yang membekam. Maka dalam mazhab Hambali, orang yang berbekam puasanya batal. Dalam mazhab Syafi'i enggak, puasanya tidak batal, hanya makruh. Kenapa? Karena dalam dalil yang lain disebutkan oleh seorang rawi kana akhiru amrayn, bahwa dua perkara yang terakhir yang dipilih oleh Nabi, salah satu dari dua perkara yang terakhir Nabi pilih apa? Nabi berbekam ketika puasa. Itu menunjukkan dalil yang pertama itu dinasakh dengan dalil yang terakhir. Berdasarkan nasikh ini, maka hukum berbekam ketika puasa bulan Ramadan tidak membatalkan puasa, hanya makruh. Makruh karena lidha'fi, bisa menyebabkan kelemahan, bisa menyebabkan kita itu lemah ya dalam puasa karena kan disedot darahnya. Maka itu makruh. Nah, itu cara kita mengetahui dalil yang paling akhir dengan ijma, perkataan Nabi atau perkataannya seorang rawi yang secara tegas menunjukkan adanya nasikh. La bukan dengan la bimuwafaqati ahadin nasain lil asal. Bukan dengan cocoknya salah satu nas dengan hukum asal. Ya, al-baru al-asliyah. Itu dengan al-baru al-asliyah itu hukum asal sesuatu. Ya, fala yu'lamu ta'akhuru biha fil asah. Maka dengan cara itu kita tidak bisa mengetahui mana yang paling akhir di antara dua dalil itu fil asah menurut pendapat yang sahih. Oke. Berikutnya, wa subuti ihda ayataini wala subuti ihda ayatain, dan tidak juga bisa dibuktikan dengan tetapnya salah satu dari dua ayat fil mushaf. Ba'dal ukhra fala yu'lamu at-ta'khuriyah fil asah. Jadi nggak bisa ayat ini di ayat nomor 10, ayat ini nomor 3. Berarti ayat 10 itu lebih akhir daripada ayat nomor 3. Nah, itu nggak bisa. Cara mengetahui dalil yang paling akhir tidak bisa dengan cara seperti itu. Wala ta'akhuri islamir rawi, dan juga tidak bisa diketahui dengan paling akhirnya Islamnya seorang rawi. Karena bisa jadi orang yang paling akhir masuk Islam itu meriwayatkan dari orang yang sudah masuk Islam duluan. Sehingga tidak bisa diketahui mana yang paling akhir di antara keduanya menurut pendapat yang sahih. Kemudian juga wala qaulihi, bukan tidak bisa juga diketahui dengan pendapat perkataan rawi hadza nasikhun. Ya, fil asal menurut pendapat yang sahih. Oke. Wala biqauli hadza nasih, juga tidak dengan perkataan ini adalah nasikh. Lima ulima annahu mansukh, karena bisa diketahui itu bisa jadi mansukh. Wajuhila nasikhuhu, dan tidak diketahui mana yang menghapusnya. Jadi intinya dalil yang menghapus itu haruslah dalil yang paling akhir, ya. Dan kita bisa mengetahui suatu dalil itu datang paling akhir dengan cara satu ijma dikatakan begitu, atau perkataan Nabi yang langsung mengatakannya, atau keterangan seorang rawi. Keterangan seorang rawi yang menunjukkan adanya nasikh. Alhamdulillah selesai kita pertama, setengah jalan. Lanjut nanti kita masuk ke kitab kedua yaitu As-Sunnah. Kitab kedua cenderung relatif mudah ya karena kita khususnya hadis, jadi cenderung relatif lebih mudah. Selain semua dalalatul alfad, penunjukan lafaz sudah kita bahas dalam kitab pertama Al-Qur'an. Am sudah, khos sudah, mutlak sudah, muqayyad sudah, mujmal sudah, mubayyan sudah, nasakh sudah, ya. Jadi nanti dalam bab kedua fokusnya itu adalah dalam sunnah dan juga nanti ketika perbedaan perkataan dengan perbuatan Nabi dan seterusnya. Gak terlalu panjang sebagaimana kitab yang pertama. Tip, sampai sini ada yang ditanyakan tentang bab nasikh, bab nasikh.
Yep. Ada? Ustaz, ada kitab khusus yang tentang nasuh mansuh ini? Ada. Kalau kitab nasih mansuh terkait dengan hadis, ada karangan Imam Al-Mizzi kalau tidak salah. Ya. Imam Al-Mizzi. Coba di dua jilid. Antum klik aja di Google ya nih. Tahmil An-Nasikh wal Mansukh Linuhas Imam Al-Mizzi atau Imam siapa saya lupa, 2 jilid ya. Ibnu Syahin. Banyak sebenarnya. Ini dalam hadis ya, kalau dalam Al-Qur'an itu ada kayaknya. Ini mualifnya Ibnu Al-Jauzi. Imam Al-Jauzi. Saya lupa, nanti tanya Ustaz Silmi. Beliau tahu ada belum jual kitabnya. 2 jilid. Ya, An-Nasi wal Mansukh. Kalau Al-Qur'an itu saya belum tahu sih kalau Al-Qur'an. Karena kalau Al-Qur'an nggak ada perbedaan antara ulama. Mana yang disebut nasih mansuh, yang beda itu di hadis. Ya. Secara khusus nasih mansuh dalam Al-Qur'an. Coba aja dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Qur'annya Imam Suyuti kayaknya ada di situ. Yang masuk. Oke. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Cebok sendiri bisa nggak? Oke. Nah, kita di sini kalau mau praktek yang cukup bikin mumet, buka kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab bab kunut. Oke. Oke, sebentar ya, sebentar.